Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin Transito, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai yang akan bersiap berbagi nasihat dan ilmu kepada kita, Ki Haji Syarif Manaji dan Ustadz Asmar Lambo. Dan kita akan mengangkat tema seperti pengantar tadi, yaitu berkaitan dengan kekerasan adalah cermin kemunduran akhlak. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam wa khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, Bapak Ibu yang hadir, yang cantik-cantik, ibu-ibu yang berwarna-warni merah, putih, kuning, hijau, abu-abu, mudah-mudahan semua jilbabnya udah lunas semua. Amin. Ya. Bapak sehat? Alhamdulillah. Melihat wajah bapak-bapak yang hadir maupun ibu-ibu yang hadir, sangat jelas mukanya semua lembut-lembut. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini membawa satu risalah. Apa itu? Kasih sayang. Surah Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad tidak diutus sebagai rasul di muka bumi ini kecuali hanya untuk membawa kasih sayang di antara umat manusia. Sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita biasa mendengar yang disebut dengan zaman jahiliyah, di mana Umar bin Khattab begitu kerasnya dia mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Bahkan kekerasan yang berlaku, wanita-wanita yang berjalan menuju ke masjid itu ditangkap dan diperkosa hingga suatu ketika Nabi bersabda melarang wanita datang ke masjid pada saat itu. Kenapa? Masih rawan kekerasan. Di mana sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum yang berlaku di antara para nabi dan rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad, sedikit kesalahan pancung, sedikit kesalahan potong tangan, sedikit kesalahan bunuh dia. Akan tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul datang memberikan ajaran kasih sayang. Itulah wanita dimuliakan, wanita diangkat derajatnya, wanita dihormati. Bahkan setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang perjalanan hidupnya kurang lebih 63 tahun, Rasulullah hanya mencontohkan kepada kita akhlak yang mulia, dan akhlak yang paling mulia adalah kasih sayang dan kelembutan. Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku TV One serta Bapak Ibu yang hadir, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah pada saat berdakwah di Taif. Ya, kalau kita berangkat haji, berangkat umrah, nanti ada city tour. Kita jalan ke Taif, suatu daerah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di daerah Taif. Semua penduduk Taif tidak ada yang senang, bahkan Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran. Dalam beberapa riwayat menjelaskan Rasulullah pelipisnya berdarah. Ada riwayat gigi taringnya patah karena dilempar batu. Datang malaikat Jibril menawarkan, ya Muhammad, maukah kamu kedua gunung di Taif ini saya letupkan agar semua penduduk Taif ini meninggal dunia karena kezalimannya terhadap kamu? Rasulullah hanya membalas dengan senyuman. Ia mengatakan, tidak, mereka tidak tahu kalau saya ini diutus oleh Allah. Lembut tidak? Lembut. Maka tidak ada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kekerasan. Kita bisa melihat dalam Al-Quran yang biasa dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan kekerasan. Di mana ada ayat dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat pengikut-pengikutnya asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda dalam bahasa Arab, bila kita mencari di laman Google, akan didapatkan arti keras atau kekerasan.
Namun di dalam Al-Quran inilah yang tidak bisa ditafsirkan oleh Google. Karena di dalam Al-Quran kata kekerasan ada 2 ayat yang artinya sama menurut Google, tapi tidak sama dalam arti kosakata bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran. Yang pertama adalah asyidda, yang kedua adalah asyadid. Artinya sama, kekerasan bila kita cari secara makna bahasa di Google maupun di kamus. Tapi ketika kita melihat penggunaannya di dalam Al-Quran sangat berbeda. Kalau digunakan kata asyidda, itu digunakan pada tempat kemuliaan, di mana akhlaknya Nabi adalah asyidda. Maka ulama menafsirkan tegas, ketegasan bukan kekerasan. Muhammad dan para sahabat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda, tegas terhadap kekufuran. Itu Nabi Muhammad. Bukan keras, Pak. Tegas terhadap kekafiran, bukan keras. Kalau kekerasan itu dihubungkan dengan neraka. Coba kita perhatikan di dalam surah Al-Hadid. Wa fil akhirati adzabun syadid. Nanti di akhirat ada azab yang sangat keras. Jadi kekerasan dalam bahasa asyadid itu dimanfaatkan atau digunakan dalam menghubungkan perkara neraka. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, apapun alasannya, yang namanya kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak semua harus diselesaikan dengan kekerasan. Bahkan masalah jarang, bahkan hampir tidak ada yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Maka ulama kita mengatakan jangan memukul nyamuk di atas bisul. Apa Bu? Jangan memukul nyamuk di atas bisul. Tidak menyelesaikan masalah. Betul tidak? Iya, jadi orang yang ingin menghancurkan kezoliman, ingin menghancurkan sesuatu hal yang tidak baik dengan melaksanakan kekerasan, itu bukan akhlak dan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kedua saya bisa berikan di dalam sirah Nabawiyah. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, menceritakan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lutfiyatun li ahli. Dia itu sangat lembut kepada keluarganya. Dia sangat lembut kepada li ashabih, kepada para sahabatnya. Lihat kelembutan Nabi. Ada Arab Badui datang ke masjid, di sudut masjid dia kencing. Kencing dia, kencing berdiri, kakinya diangkat sebelah, persis umat Nabi yang ada di Indonesia. Di sini nggak ada, Pak, ya? Iya, dia kencing di masjid. Umar bin Khattab marah, bahkan sampai Umar bin Khattab mencabut pedangnya untuk membunuh orang Arab Badui tadi. Rasulullah melarang. Rasulullah malah memanggil orang itu. Rasulullah tersenyum dengan baik. Tujuannya apa? Rasulullah menunjukkan kelembutannya. Sampai-sampai menantu Rasulullah itu Imam Ali mengatakan, andainya kamu Muhammad tidak lembut, maka sungguh Islam ini tidak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Bapak Ibu berlaku lemah lembutlah di antara kita. Suami lembut ke istri, istri lembut ke suami, ibu lembut ke anak. Satu kali marah kepada anak, 1000 saraf anak itu terputus. Maka dari itu jangan pernah menunjukkan kekerasan terhadap anak. Karena kelembutan itulah yang akan membangkitkan jiwa semangat dan lutfiah di dalam hati. Sehingga hidup kita harmoni, menjadilah rahmatan lil alamin itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita bertanya lantas manusia seperti apa yang memiliki akhlak yang sempurna. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika pilihan terakhir adalah berperang, Rasulullah memerintahkan kepada pasukannya untuk mengasah pedang setajam-tajamnya agar tidak menyakiti musuhnya. Dan bahkan ketika para tawanan perang begitu banyak yang hadir di hadapan Rasulullah, banyak sekali dari mereka yang justru bersahadat karena kesempurnaan akhlak Rasulullah. Disinilah pentingnya adalah pendidikan akhlak. Insya Allah itulah yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Syarif, selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.